Biasanya nomor 1 adalah kekurangan yodium atau kelebihan yodium. Oke. Yang kedua, biasanya adalah keturunan. Keturunan misalnya genetik ya, mama papanya pernah ada gangguan tiroid gitu kan, kebodohan yang permanen dan kebaperan yang hakiki ya. Alhamdulillah udah Kak. Kak udah makan belum? Nah, udah gitu biasanya adalah faktor genetik, faktor keturunan. Terus biasanya bisa juga karena pasca melahirkan. Dan kebanyakan nih yang sekarang paling belum bareng kudu janjian kita ya. Biasanya yang paling umum adalah karena adanya autoimun. Gitu. Autoimun biasanya gangguan. Hai Kak Engkong, selamat malam. Mas Tama, selamat malam. Ya kan, efek samping steroid. Hari kita nggak bahas steroid. Nah, jadi biasanya adalah autoimun atau penyakit autoimun. Kalau tiroidnya bengkak nggak bisa disedot supaya kempes dok. Tergantung ya. Kalau misalnya bengkaknya itu karena cairan, karena follow dulu boleh. Autoimun nggak bisa vaksin covid, nggak bisa. Malam juga Kak Koswara. Jadi kalau bengkaknya itu isinya cairan, kita nggak disedot Kak, tapi diambil kantong cairannya itu, dikeluarin dioperasi. Tapi kan kadang-kadang bisa aja bengkaknya padat, ya kan? Kalau bengkaknya padat, jadi harus diambil masanya atau benjolannya itu dioperasi. Itu Kak yang mau top up ada di atas. Monggo. Akun lain belum berteman, bukan lagi. Akunnya banyak banget ya Kak. Deg-degan minum es degan. Di atas mana tuh? Keturunan faktor penyebab penyakit tiroid, iya. Nomor 1 adalah keturunan, yang kedua adalah autoimun biasanya. Dan penyakit autoimun juga biasanya genetik atau diturunkan. Semacam getah bening beda Kak. Getah bening itu fungsinya adalah untuk drainase, membuang cairan, kemudian membuang toksin-toksin. Kalau tiroid itu biasanya adalah kelenjar tiroid untuk hormon tiroid, hormon metabolisme. Kebanyakan cewek ya dok. Betul pinter loh. Follow ya host, nanti host follow back ya. Jalan satu-satunya pengobatan dengan operasi, nggak selalu Kak. Intinya biasanya itu kan ada pembengkakan umumnya di daerah tiroid. Jadi yang kita harus lakukan dia adalah peradangan. Jadi kita harus redakan peradangannya gitu. Jadi bisa dengan obat dulu. Kalau misalnya dikasih obat udah nggak sembuh, baru dioperasi gitu. Nah, kenapa bisa cewek dok? Sebenarnya nggak masalah kenapa bisa cewek. Pengaruhnya adalah karena biasanya cewek itu hormonnya lebih rumit daripada laki-laki. Dan hormon itu saling mempengaruhi. Jadi kalau misalnya hormonnya udah imbalance atau nggak stabil, nah itu mudah sekali terjadi gangguan tiroid. Makanya biasanya perempuan itu paling sering kena. Tapi bukan berarti laki-laki nggak bisa kena ya. Habis itu biasanya usianya di atas 60 tahun. Tapi makin kesini, makin muda biasanya makin banyak yang kena tiroid gitu. Terus biasanya keturunan ya kan. Alhamdulillah baik Kak Idin. Keturunan jadi orang tuanya, neneknya, kakeknya, mamanya, papanya biasanya harus punya tiroid, anaknya biasanya punya. Potong leher nggak dok? Bebek angsa dong kalau potong lehernya Kak. Terima kasih Papa, berkah selalu. Terima kasih. Nah terus biasanya obat kantong kering sama sakit hati bekerja Kak. Kalau kantong kering obatnya bukan lagi menter ya Papa Sultanku. Oh berkah selalu ya Pap, sehat selalu ya. Selamat malam bukan buaya, itu kan maksudnya. Lihat siaran bisa menimbulkan gejala kenyamanan akut, bukan lagi. Tiroid baru masuk pas banget ortu kena tiroid. Nah iya, ini aku bahas ya. Mama kamu hiper atau hipotiroid? Terima kasih kakak Brad. Suhu badan panas nggak kuat dingin gejala yang paling muncul. Nah, ini adalah salah satu gejala yang bisa mungkin menjadi ciri-ciri gangguan tiroid, ya kan? Bukan lagi, sekarang ada Juragan top up. Ada 2 pilihan ya guys, mau top up di yang mana boleh aja. Yang belum masuk tinggal yang top up 24 jam. Hai juga kakak HRT, bakat jadi host. Ayam saya kekenyangan makan jagung, tiroid jadi bengkak dok. Malam Kak Jeff Pino, obat kata selain digaruk adalah ya diobatin dong Kak. Selamat malam Kakak Kadabra, Kak Udinsya, halo. Belum pernah periksa dok, tapi ada gejala. Jadi gini ya, sebenarnya hipo sama hipertiroid itu nggak bisa diketahui hanya dengan gejala tebak-tebakan. Harus diperiksa
hormonnya, periksa darahnya gitu. Jadi harus periksa lab, kamu harus tes darah. Baru kita bisa menegakkan diagnosis itu benar-benar hipertiroid atau hipotiroid gitu. Sakit apa Kak Yakub sampai harus disuntik? Oh, barang juga 24 jam. Siap. Iya Kak, aku dokter. Hai Kak Frans, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Santos. Buka konsultasi, buka-buka. Hikmah aku kepleset. Hai Kak Darkun, selamat malam. Thank you loh udah join di Rembu Dokter. Sakit hati jangan disuntik Kak. Mungkin di follow aja Bu Dokternya ya kan, supaya kamu nggak sakit hati lagi gitu. Oke, Bu Dokter boleh minum dulu nggak? Boleh ya. Pelajarannya makin rumit dong. Hai Kak Kacung, selamat malam. Bla bla bla, thank you. Siapanya Dokter Tirta, teman sejawat kayaknya ya kan. Selamat malam yang baru pada join, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ya. Kenalan Dokter Vegapong. Emang benar tahun depan gak pakai STR lagi? Kurang paham Kak. Nanti coba kita tanyakan buat sama yang perawat ya. Minumnya beda, minum air putih hari ini. Alhamdulillah udah Kak. Dokter batuk kenapa ya? Karena aku alergi Kak. Jadi selalu nggak enak kalau habis minum es. Di gue ada bermacam konten ya, mantap. Kamu biasanya konten apa? Keindahan pasti kan? Kalau sakit siapa yang ngobatin? Ngobatin sendiri. Lagunya nggak seru-seru lah. Mata belok bisa karena tiroid dok. Kalau mata belok enggak ya Kak. Jadi gini, kamu dari tadi nanyain mata kan. Kalau mata belok itu nggak bisa, bukan disebabkan hipertiroid. Tapi kalau matanya melotot sampai kayak mau keluar, kayak mau copot, itu baru bisa kemungkinan hipertiroid. Kalau mata belok kayak Bu Dokter bukan hipertiroid ya, emang bawaannya. Oke, nah abis itu kalau misalnya kalau mata keranjang itu namanya penghuni penangkaran buaya ya guys. Terima kasih udah, berkah selalu ya udah. Oke, nah jadi kita jelasin dulu hipertiroid ya. Kalau yang namanya hipertiroid itu biasanya gejala umumnya. Ini tadi kakak Smiley pengen tahu hipertiroid kan. Biasanya satu adalah tremor gitu kan. Mata bintitan gimana dokter? Mata bintitan mungkin kamu jorok aja, itu kena bakteri. Buka prakteknya di Waklinik. Terima kasih Kak Kendi, berkah selalu. Ahli ternak buaya, pawangnya Kak. Peternakannya ini apa besar sendiri. Hai kakak. Oke, ciri-ciri hipertiroid adalah kebanyakan ngintip. Salam kenal kami Yets. Matur suwun Kak Santos, berkah selalu. Terima kasih. Kang siapa nih, nggak aku baca namanya. Terima kasih udah join di Rembu Dokter ya. Oke. Ciri-ciri hipertiroid. Pertama, izin follow in, nanti aku follow back. Hai Radit, selamat malam. Hipertiroid apa bisa suka marah-marah? Bisa. Oh ya ampun, ikan hiu nabrak kaca. I love you. Bukan lagi. Papa kepleset mesti kan? Hipertiroid biasa. Terima kasih Kakak Domingun. Berkah selalu ya Kak. Nggak gimana-gimana kalau yang Nel itu bukan pengaruh hipertiroid ya kan. Hipertiroid cirinya satu, tremor gitu kan. Ikan dia makan bedak I love you mendadak, bukan lagi I love you semua deh. Tremor, terus turun berat badan secara drastis, habis itu mudah berkeringat. Terima kasih Papa Sultan, berkah selalu. Terus gangguan tidur, ayo geng-geng susah tidur siapa nih yang insomnia ya kan, bukan lagi menter. Berkah selalu Papa Sultan, sehat selalu ya.
Udah gitu gugup, cemas, dan ini yang tadi kata Wang Edan, suka marah-marah alias mudah tersinggung. Waalaikumsalam Oyong, thank you udah join di room Bu Dokter. Makasih Wang Edan udah kasih makan dinonya Bu Dokter ya. Nah, abis itu biasanya jantung berdebar. Tadi ada yang nanya, dok kalau deg-degan gimana? Coba periksa darahnya. Jangan-jangan kamu hipertiroid. Jadi kamu jantungnya gampang berdebar. Ingat ya, ciri-cirinya tremor alias tangannya sering gemeter, ya kan? Kedua, berat badan turun drastis. Ketiga, susah tidur tuh kayak Lionel karena kangen sama host. Baru join aja udah kangen. Gimana kalau tiap hari join? Ayo, ya kan? Mudah berkeringat. Udah gitu gugup, cemas, dan mudah marah, ya kan? Buah semangka, buah kedondong. Gue ketelan biji kedondong, suntikin dong. Ketelan biji disuntik, tambah kecekek nanti. Itu semua atau 3 gejala dok, itu gejala-gejala yang mungkin timbul pada hipertiroid, gejala yang selain dari pembengkakan leher. Jadi nomor 1 biasanya adalah lehernya bengkak dulu ya. Sakit kantong kering, obatnya adalah bekerja kak, ya kan? Bener nggak sih? Kerja, cari cuan kita. Susah tidur, kepikiran dokter, gimana obatnya? Kamu teror aja Bu Dokternya, suruh live lagi ya. Tremor, turun berat badan dengan drastis, udah gitu mudah berkeringat, susah tidur, insomnia, gugup, cemas, mudah tersinggung, mudah marah, dan jantung berdebar. Selain dari leher bengkak dan kadang-kadang matanya sampai melotot banget kayak hampir keluar. Itu hipertiroid, berarti kamu kelebihan hormon tiroid. Ya ampun, lihat dokter berdetak kencang, obatnya apa? Obatnya adalah tonton dokternya tiap malam dong kak. Susah gemuk apa sebabnya dong? Biasanya metabolisme kamu terlalu cepat, kamu harus makan lebih banyak karbohidrat ya. Abis itu hipotiroid ya. Kalau hipotiroid kebalikan dari hipertiroid. Biasanya kalau hipotiroid justru Bu Joko minum termos es. Hipertiroid sama darah tinggi sama dong, beda dong Kak Bin. Kalau darah tinggi itu tekanan darahnya yang tinggi. Kalau hipertiroid itu hormon tiroidnya yang tinggi. Harus periksa darah baru kita bisa lihat ya. Sakit hati obatnya cari pacar. Susah nelan makanan juga nggak dok? Kalau susah nelan makanan itu namanya GERD kak, kamu GERD. Jadi asam lambung yang naik sampai ke tenggorokan. Abis kepleset ke room Devita. Terus lagi apa Devita? Dulmingun, terima kasih, berkah selalu. Itu seret bang, kudu minum Bang Radit. Bukan lagi kakak Dulmingun, berkah selalu, terima kasih. Nah, udah gitu kalau hipotiroid ada yang baru nih, Dulmingun. Nah, Kak Jaru, selamat malam. Yang baik kalau kena asteroid gosong ya kak. Kalau hipotiroid kebalikannya ya kak, justru mudah mengantuk, udah gitu lemes, ngantuk melulu, capek melulu. Terus mudah lupa, agak-agak blow on gitu deh jadinya ya kan. Terus mudah kedinginan. Nah malam juga Kak Jarum, mudah sekali kedinginan. Tuh tadi ada yang nanya, badannya panas tapi gampang kedinginan dok. Nah kamu kemungkinan hipotiroid. Terima kasih kakak Kandi, berkah selalu. Jadi mudah merasa kedinginan. Abis itu kulit dan rambutnya juga gampang banget rontok. Obat anti gemuk apa dok? Olahraga sama diet ya kak. Silent please. Siap ke rumah sakit ada dokter model begini. Ah kamu, rumah sakitnya sampai parkiran doang. Terima kasih ya kak Kendi, berkah selalu ya. Kayak gejala diabetes ya dok? Ya, jadi gini, justru kalau misalnya udah diabetes berat, biasanya akan merambat menjadi gangguan tiroid kak. Karena balik lagi, setiap hormon itu saling mempengaruhi manfaat toge. Pasti aku tahu arah pertanyaan kamu ya. Mudah marah kalau nggak punya uang, apakah bahaya dok? Itu terjadi pada semua orang kak, jadi sensi ya. Apalagi kalau misalnya udah nggak ada duit, ada yang mau ngutang lagi, emosi. Malu pakai BPJS. Oke lanjut lagi. Udah gitu biasanya mau hidung dok, jangan sampai enggak. Pasti kamu habis lihat Devita ya. Apakah orang terpapar pornografi pengaruh ke psikologi? Kamu arisan deh sama si Dika deh. Dia sering terpapar pornografi tuh katanya. Jangan cepet-cepet, pelajarannya rumit dok. Oke, pelan-pelan. Maaf ya, Bu Dokter ngobrolnya emang kadang-kadang kecepetan. Selamat malam Kak Erwin, curang aku nggak diajakin. Siapa suruh aku teleponin gak diangkat, aku yang nggak dibalas. Nggak beraset mau utang.
Benar, benar. Itu tipikal banget ya nggak sih? Aku drama kumbara, kamu drama melulu ya nggak sih? GERD penanganannya gimana? Aku boleh bahas GERD hari Jumat gak? Udah ketularan drama kumbara. Hai Opho, boleh nggak hari Jumat? Soalnya besok aku udah janji mau bahas saraf kejepit ya, nanti lagi ya. Kalau dibahas semua satu hari, nanti nggak cukup waktunya. Makanan pantangannya dok, tenang, nanti akan sampai situ. Gejalanya belum kelar. Jumat ya dok, ditunggu. Oke. Mau tanya Boyka? Nah ya boleh, tanya dokter Boyka. Coba, jangan sampai enggak. Di note moms, terima kasih anak buaya. Ingetin ya topiknya moms ya. Kalau dia macam-macam di rumah disuntik mati aja, kejam ya guys. Nggak akan disuntik mati, paling di kick sama admin Q. Mana admin? Tunjuk tangan, ngacung. Jadi tadi hipotiroid ya, hipotiroid itu justru kebalikannya, lebih lemas, udah gitu ngantuk melulu, gampang lupa. Hai Kak Converse, how are you? Mudah kedinginan, udah gitu biasanya kulit dan rambut gampang rontok, suara jadi lebih serak, abis itu biasanya menstruasi juga jadi nggak normal. Dan kadang-kadang agak-agak pembengkakan pada bagian tubuh alias gampang gemuk gitu. Cita-cita emang mau jadi dokter Kak? Enggak Kak, saya nggak jadi dokter. Hai Kak Ivan, selamat malam. Oke, kapan sih kamu harus ke dokter? Kamu harus ke dokter kalau misalnya udah mulai timbul benjolan yang disertai gejala-gejala yang tadi aku sebutkan ya. Kamu udah mulai harus ke dokter dan harus mulai periksa. Hai juga Ivan, hai Kak Convert. Kata Bu Dokter, Dokter Boyko suruh tanya host. Oke, kamu harus ke dokter kalau tak terjadi gejala-gejala yang tadi ya, pembengkakan leher disertai gejala-gejala tadi. Oke, harus ke dokter. Kenapa? Karena takutnya mulai terjadi komplikasi, bisa sampai koma. Bahaya banget nggak sih? Bahaya. Gitu. Nah, cara melakukan diagnosisnya gimana sih? Kalau benjolan selain di leher berarti jatuhnya getah bening ya moms. Iya betul. Jadi kalau kelenjar getah bening itu biasanya ada di mana? Ini buat pembedaan ya. Biasanya getah bening itu di leher di area sini ya, deket-deket telinga. Udah gitu di ketiak sama di di bagian selangkangan. Itu berarti getah bening. Dan biasanya kalau itu bengkak, otomatis kamu berarti ada luka atau peradangan di sekitar itu. Nah sekarang kalau di leher depan itu biasanya thyroid, hiper atau hipotiroid. Selamat malam, don't worry, be happy. Hai Antafti, selamat malam. Thank you loh malam ini udah join lagi di room Acu. Oke, nah masih saudara Polaroid, sepupuan kak. Panggilnya host atau budok aja, bukan lagi. Masih mending koma, kalau titik kelar sudah. Betul, pintar sekali kamu. Selamat malam Telalet. Oke, kita lanjut ya. Nah, cara memeriksanya gimana? Orang gondok apakah kena tiroid, dok? Betul, orang gondok itu berarti dia termasuk tiroid. Obat gusi bengkak, kamu minum Kataflam aja ya, Kak. Nah, jadi cara memeriksa yang paling akurat adalah di tangan kanan ada benjolan kayak bentol, tapi kayak ada isinya. Kalau di tangan kanan mungkin bukan. Itu kayaknya lebih ke apa? Ganglion, sayang. Kayak tumor jinak itu. Hai Wawan, selamat malam. Aku bukan spesialis kakak, don't worry, aku dokter umum gitu. Aku gondok sama orang termasuk tiroid gak? Itu termasuk baper dan drama kumbara guys. Inisialnya siapa ya? Gondok sama siapa ya? Oke. Sering menahan emosi, bukan lagi efek sampingnya hipertensi ya. Ngaruh ke saraf nggak dok kalau didiamkan? Sebenarnya bukan ngaruh ke saraf sih kak, berpengaruh ke arah metabolisme. Thank you Antafti, berkah selalu. Malam kakak Playboy. Jadi sebenarnya lebih ke bukan pengaruh ke saraf, pengaruh ke seluruh metabolisme kita gitu. Cuman memang kalau ada benjolan terlalu besar bisa mempengaruhi saraf-saraf di sekitar area yang tertekan. Oke lanjut. Cara menegakkan diagnosisnya adalah dengan tes darah. Gondok ada dua macam, benjolan di leher sama kesel sama marah-marah. Betul. Yang gondok yang kita bahas adalah benjolan di leher ya. Kalau kesel sama marah-marah itu kayaknya hipertiroid juga mungkin ya kan. Terima kasih anak cantikku sayang. Jadi cara memeriksanya adalah dengan tes darah gitu. Tes darah kita harus periksa apa sih? Harus periksa hormon-hormon tiroid gitu. Yang diperiksa biasanya TSH namanya, TSH, terus FT3 dan FT4
Gitu, itu 3 hal yang harus diperiksa. Nanti kamu bisa tahu, baru bisa tahu kita hipertiroid atau hipotiroid. Selamat malam Kak Dedi Syadet, apa kabar? Sayang sama hostnya nggak ada obatnya dokter, gak ada obat. Obatnya di follow hostnya, udah gitu tiap malam bisa join di Rumbu Dokter ya. Pasti agak-agak sembuh, ya nggak sih? Abis itu kamu bisa lakukan yang namanya USG tiroid gitu kan. Terus bisa juga dilakukan biopsi. Biopsi itu aku sering pusing, kenapa dok? Mungkin kamu terlalu sering lihat M-banking kak, jangan sering dilihat jadi pusing ya kan. Nggak ada gejala benjolan di leher dok, tapi ada gejala lain. Nah ya, menegakkan diagnosisnya adalah dengan periksa darah dulu gitu, untuk tahu kita beneran hipertiroid atau hipotiroid. Punya masalah hidup apa sih, mau gempa bumi? Mungkin masalahnya satu, anak cantik nggak punya duit, udah kelar dunia langsung, ya nggak sih? Kawawan kok nangis, ya nangis kak, cup 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 cup. Tiroid kurang lebih 20 tahun nggak mau operasi, sekarang mulai pikunan. Ya susah juga ya, maksudnya memang idealnya adalah dioperasi gitu kan, atau kita bisa treatment radiasi gitu. Tapi kalau memang nggak mau ya paling dijaga aja, nanti Bu Dokter jelasin apa yang do's and don'ts-nya kalau punya gangguan tiroid ya. Terima kasih ya Kak Hawan, lucu banget efeknya. Kalau sakit bisa suntik sendiri, bisa. Tiroid itu kurang garam ya? Iya betul, kurang garam. Antara kurang garam atau kelebihan garam ya kak. Tips berhenti makan pedas ada nggak? Nggak ada kak, aku juga pencinta makan pedas, gimana dong? Nah, sekarang anak cantik sibuk ya, nggak apa-apa, di mute aja, nggak usah di kick dulu, biarin aja ya. Dia biar belajar aja room ini kayak apa. Kurang asin ya dok, tambahin garam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Reshan. Kurang garam hidupnya hambar dong Bu Dokter. Iya sih, emang hidupnya hambar, tapi kelebihan garam juga nanti gangguan ya kan. Oke, nah pengobatannya gimana? Konsumsi garam ideal sehari berapa gram dok? Nah ini dia nih, ntar dulu ya, aku jelasin dulu cara melupakan mantan, cari yang baru ya kak. Obat-obatan itu biasanya yang harus dikasih adalah, jadi beda ya hipertiroid sama hipotiroid, karena fungsinya adalah satu, bisa menggantikan hormon tiroid itu sendiri, yang kedua menekan produksi hormon tiroid kalau pada hipertiroid, atau justru menghancurkan sel tiroid kalau dia mulai ke arah keganasan gitu. Kayak aku, kita ngobrolin gula darah next lagi ya gitu, nanti nggak kelar-kelar kita ngobrolin tiroidnya gitu ya. Terus kalau misalnya bengkak banget, itu biasanya mulai harus lanjut dilakukan operasi gitu ya. Nah sekarang kita bahas obatnya dulu ya. Dari tadi kan pada nanya obatnya apa sih, obatnya apa sih. Hai Kak Titik, selamat malam. Praktek di sebelah mana? Ya ampun, di sebelahnya RCTI ya guys. Kapan bahas masa depan? Masa depan aku dan kamu apa bukan nih, ya kan? Sesi obrolan garam, bukan lagi obrolan garam ya kan? Gitu, oke. Nah, biasanya kalau misalnya high paps kepleset, pastikan ke room sebelah. I know. Kok GPS-nya di kota Tangerang? Ya kan rumahnya di kota Tangerang. Prakteknya bukan di kota Tangerang. Oke, kalau misalnya, oh salam dari saya, bisa untuk semua arah. Oh, hi, thank you, Zian. Hai juga Kak Axel. Oke, kalau misalnya kamu hipotiroid ya, obat yang paling umum adalah levothyroxine. Terima kasih Kak Reshan, berkah selalu ya. Gue aduk mau kopi, aduk yang sampai enggak. Halo juga Kobra. Biar hidupnya gak hambar. Kasih garam kak biar gak hambar. Hai Helonis. Kak, kenapa mau datang ke praktek Bu Dokter kak? Oke. Biasanya kalau hipotiroid itu dikasih obat namanya levothyroxine. Oke, ingat levothyroxine, Euthyrox lah, Tirax lah gitu kan, obatnya itu. Itu fungsinya buat apa sih gitu kan? Itu caranya adalah karena kalau hipotiroid itu kan hormon tiroidnya berkurang gitu kan, otomatis
Thank you for reading my note. Okay, thank you. Saya sakit dulu nanti dirujuk ke kebun jeruk. Stay-nya nih di Tangerang, ada location-nya aku di Tangerang ya. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mengganti atau menambah produksi hormon tiroid karena dia kan rendah. Dapatnya di mana? Apakah harus dengan resep dokter? Tentu saja harus dengan resep dokter dong, Kak. Harus ke dokter internis dulu ya, nggak bisa beli sendiri karena ini harus dilihat dulu kadar tiroidnya serendah apa gitu. Jadi nggak boleh asal-asalan beli obat Tirax gitu atau Eutirox, itu nggak boleh ya kan. Udah gitu kalau misalnya kamu hipertiroid, kalau puskesmas ini kerana dokter apa dokter internis Kak, dokter umum. Jadi kakak ke puskesmas dulu, minta ke internis atau dokter penyakit dalam ya. Jempolku encok gitu deh, ngeledek punggung bu dokter yang lagi encok atau gimana nih ya kan. Oke, nah sementara kalau hai Kang Ewan selamat malam. Bukan lagi. Oke, sementara kalau hipertiroid, obatnya itu biasanya adalah metimazol atau carbimazol. Oke, mau ketemu dokter takut hormon lain yang naik, bukan lagi. Nah, jadi beda ya antara hipotiroid dan hipertiroid. Kalau hipertiroid itu obatnya adalah metimazol, ya kan? Obat sakit hati, ya ampun, pandangin senyumnya bu dokter, bisa hilang nggak sakit hatinya, ya kan? Nah, ini juga obatnya harus dibeli dengan resep dokter. Jadi kamu nggak bisa sesukamu untuk beli obat tiroid gitu. Dokter Belina, Betina kali. Thank you. Obat dokter bilang ada peluang sembuh tanpa operasi dok. Iya, jadi sebenarnya tergantung seberapa parah tiroidnya gitu kan. Tadi kan obat yang bu dokter bilang ya dua jenis obat untuk hiper dan hipotiroid itu harus harus dibeli dengan resep dokter dan harus dibeli dengan uang juga dong anak buah ya. Dan itu dengan konsumsi yang rutin bisa menstabilkan kadar tiroid sehingga nggak usah dioperasi. Tapi beda lagi kalau dengan kanker ya. Kalau misalnya kanker itu kan pertumbuhannya cepat banget. Biasanya kita harus lakukan antara operasi atau radiasi. Thank you Zian from Aljazair. Hai Bambas, tiroid itu sakit apa? Kalau bahasa kerennya itu sakit gondok. Kamu tahu gak sih yang kurang yodium tuh? Nah itu, makanya tadi ada yang bilang kalau di kampung dulu gondok itu biasanya dikalungin pace. Kenapa? Karena diharapkan bisa membantu meningkatkan produksi yodium. Makanya dulu banyak kan dikasih blau kan di sini, karena supaya penyerapan yodiumnya atau garamnya itu lebih tinggi. Gitu. Hai wise guy. Suntik pemutih boleh, datang ke klinik ya. Oke. Dikasih buah mengkudu dok. Baksonnya sangar dok. Oh iya, kamu pasti baru di rumah aku kan. Baksonnya memang selalu kayak gini. Gondok kelenjar. Iya, kelenjar betul. Bukan gondok sama orang ya guys, ya kan. Gondok itu kesel pacarnya diambil. Nah itu kan. Tingkat kesembuhan tinggi kalau operasi dok, karena bapaknya takut ada yang operasi malah kritis. Tergantung nggak? Tergantung. Jadi gini, tergantung, kamu kan udah 20 tahun ya papanya. Jadi tergantung sebesar apa benjolannya dan separah apa. Biasanya dokter akan menilai. Kalau misalnya dokter yang optimis berarti sebenarnya tingkat kesembuhan besar gitu. Nggak selalu yang operasi itu malah kritis. Cuman memang kalau usianya lanjut, kadang-kadang yang bikin kritis itu bukan operasi tiroidnya, tapi biasanya anestesinya. Makin kita bertambah usia, kalau kita disedasi atau dibius tidur, itu biasanya gangguan, kemungkinan untuk terganggunya lagi kesadaran itu lebih tinggi gitu. Terima kasih ya udah berkah selalu. Oh ada Kakang Prabu. Gondok itu dicuekin sama lo. Oh oke, baiklah. Gondok sama dokter. Kenapa ya semua orang gondok sama gue? Padahal typingannya semua aku baca. Oh jahat-jahat banget viewers gue. Kejam. Aku juga mulai gondok. Oke, ya ampun, ngambek nih bu dokter nih. Terima kasih Kak Bambas. Operasi ketupat, bukan lagi ya kan. Emang ya viewers ya, padahal udah aku baca semua loh, typing gak ada yang lewat. Anak buaya enggak. Oh iya, anak buaya kesayangan bu dokter selalu ya kan. Sama-sama kakak biji kambing, semoga bisa bantu ya. Semoga bisa bantu untuk second opinion dan perbandingan ya.
Kenapa jantung gemeter terus? Ya ampun, kenapa? Apakah kamu hipertiroid? Atau kedeketan handphonenya? Coba jauhin dikit biar nggak gemeter, ya kan? Oke, tadi ada yang nanya sebenarnya biasanya garam yang bagus itu sehari berapa banyak sih gitu kan? Biasanya yang bagus itu adalah 100 Agi jatuh cinta bukan lagi. Buahnya lucu ya, lucu banget nggak? Terima kasih ya Reshan, berkah selalu ya. Hai Firestarter, selamat malam. Buahnya pernah sakit nggak dok? Alhamdulillah enggak. Jantung kalau nggak ngometer mati dong, bukan lagi. Hai Zayang, hai KKR. 2 sendok makan udah maksimal moms garam. Jadi gini, 115 mg sodium per hari untuk hidup sehat. Dan 1 sendok teh garam itu kurang lebih 2000 mg sodium. Jadi batas minimum 575, maksimum 1600. Jadi iya, kurang lebih sekitar. WhatsApp dok. Oh, I'm fine, thank you. Hai Ekasio. Jadi paling enggak, boleh aku fallback nanti ya kawan. Kira-kira berapa banyak? Oke, berapa banyak? Kurang lebih sekitar mulai dari 1 sendok teh sampai maksimal itu 2 sendok makan per hari. Itu udah maksimal banget. Kak Irfan, Kak Tiko, selamat malam. Thank you ya udah pada join di Rumbu Dokter. Jadi ingat ya, dari 1 sendok teh sampai 2 sendok makan sehari. Gue sih konsumsinya garam rendah natrium. Iya, itu bagus kok. Sekarang ada yang garam rendah natrium, ada garam Himalaya, banyak banget kan macam-macam garam gitu. Izin istri dulu takut hipertensi bukan lagi, ya ampun. Garam ntar tensi naik. Nah iya, makanya sebenarnya kebutuhan minimal itu kan 1 sendok teh garam gitu kan. Jadi buat kamu-kamu yang takut tensinya naik, jangan lebih dari 1 sendok teh sehari. Alias jangan makan asin-asin, karena garam itu kan sejumput aja udah asin banget gitu. Ya kan, ya kan, ya kan. Iya betul Kak, betul sekali. Hello Mine, how are you? Udah selesai live-nya, tadi PK ya. Penyakit ganteng bisa turunan ya, tanjakan kali Kak, ya nggak sih? Terima kasih ya Kak Wawan, berkah selalu ya. Tanjakan. Lagian dia turunan ya kan. Jadi garam nggak boleh. Kalau mau tanya buat yang seusia Bu Dokter gitu ya, biasanya 1 sendok teh aja udah cukup ya Kak sehari. Hantam minum air putih kalau garam biar balance. Iya, hantam minum air putih. Sebenarnya bukan masalah garam aja sih. Air putih itu harus dikonsumsi cukup banyak untuk menetralisir apapun yang ada dalam tubuh. Jadi bantu untuk pembuangannya biar lebih cepat gitu. Cantik sekali. Kamu juga cantik. Terima kasih ya Main udah menyempatkan diri mampir di sini. Maaf ya Bu Dokter, kenapa kayak aku kok minta maaf? Belum lebaran udah minta maaf loh. Terima kasih Kak Wawan, berkah selalu. Hadir Kak Eko Sendal Jepit, terima kasih loh udah mau join di Rumbu Dokter. Hai Kak Pendi. Nah, sekarang overhydrate, terlalu banyak cairan. Cempruk ini namanya lucu-lucu sekali. Hai Kak Ade. Kak Adi, thank you udah pada join di Rumbu Dokter ya. Bu Dokter mau jelasin dulu, tadi ada yang nanya. Hai Kak Randy. Thank you loh join di Rumbu Dokter. Bahas hiperhidrosis boleh. Dan hari ini ya Main, hari ini lagi bahas hipertiroid. Next aku bahas hiperhidrosis, oke? Okay? Masa di kelas cuma 3 murid aja? Kata siapa 3 murid? Itu mah mencret bos. Gelonggongan itu Kak, bukan mencret. Bu Dokter, kalau minum segalon dalam sehari sehat nggak? Sebenarnya minimal itu minumnya 2 botol aqua besar ya Kak, 3 liter kalau mau sehat. Lebih dari itu ya sehat-sehat aja, cuman nanti kamu bakalan pipis mulu itu. Nah, jadi tadi ya, buat kamu yang takut hipertiroid, ada do's and don'ts-nya. Ada makanan yang harus dihindari gitu. Jadi kalau misalnya hipertiroid itu
Kalau hipertiroid itu nggak boleh kebanyakan makan yang tinggi garam. Jadi harus sapi gelonggongan, ikan asin. Nggak. Kalau hipertiroid itu harus menghindari makanan-makanan yang terlalu asin atau terlalu tinggi yodium. Jadi buat kamu-kamu yang hipertiroid, garam-garaman dikurangin. Kemudian yang makanan laut itu kan biasanya lebih asin ya, ikan laut gitu kan. Ikan asin, tuh kata kakak, kalambai. Aku bukan buaya darat, buaya laut ya kak. Nah itu biasanya harus dikurangin gitu. Jadi kalau bisa sushi-sushian udah gitu, makanan ikan laut, terus udang, cumi gitu-gitu dikurangin buat kamu-kamu yang punya hipertiroid gitu. Terus makanan-makanan kayak orang Sunda susah tuh kalau nggak asin. Masa buaya sungai buaya semua lah ya di sini. Udah gitu kayak susu, keju, itu juga harus dihindari kalau misalnya kamu hipertiroid. Karena susu, keju itu tanpa kita sadari itu juga mengandung banyak yodium. Kuning telur dan garam-garam beriodium juga harus dikurangi atau dibatasi. Kalau bisa kurang dari 1 sendok teh sehari. Jadi harus lebih dikit lah kalau misalnya kamu hipertiroid yang tadi matanya sampai melotot keluar gitu. Khususnya makanan Sunda itu yang asin-asin, iya ya. Makanan Jawa lebih ke manis ya. Dokter buka menunya apa tadi, apa ya? Tadi menunya adalah martabak, udah gitu bakso tahu sama ayam goreng sama lodeh. Banyak ya. Hai kakak Ancemon dan Mas Parjo, selamat malam. Terima kasih udah kepleset di Rumbu Dokter malam ini. Oke. Nah, terus buat kamu-kamu yang hipertiroid, kamu juga nggak boleh makan makanan yang tinggi nitrat. Suka asin-asin katanya jadi pemarah ya. Biasanya kalau tinggi garam itu sangat berkaitan dengan hipertensi, dan orang hipertensi biasanya katanya lebih galak. Hai kakak 21, tetangga nyokap orang Sunda makan ikan asin mulu. Ya emang orang Sunda doang yang makan ikan asin. Selamat malam Kak Yusman, terima kasih ya udah join di Rumbu Dokter malam ini. Kamu juga sehat selalu ya, Main. Kapan kita berjumpa? Katanya kita mau bukber. Ditunggu loh bukbernya. Nah, udah gitu biasanya kalau misalnya hipertiroid itu nggak boleh makan yang banyak nitrat. Apa aja sih yang mengandung banyak nitrat? Biasanya nunggu diajak mas, diajak dong, dijemput dong, bukan diajak, dijemput ya. Dok, live berapa jam? Kenapa? Udah mau bobo. Jangan pura-pura mau bobo, nanti kamu nonton Korea loh. Tiap hari sore ikan asin aku jadi pemarah. Ya marah lah, sekali-sekali ganti telur gitu, jangan ikan asin mulu. Oke, nitrat itu biasanya ada di daging-daging mau beli sahur. Basi dong yang kalau jam segini ya kan. Terima kasih ya kak. Aduh, Dulmingun, Timaci, berkah selalu kakak Dulmingun. Kak Tiger Wong, terima kasih udah join di Rumbu Dokter. Thank you. Kakak kalongnya, Dulmingun jenenge. Makan telur juga garamnya 2 sendok teh, asin juga ya, jangan 2 sendok teh. Ingat ya, 1 sendok teh sehari. Jadi kamu bagi 3, sejumput aja sekali makan ya kan. Apa betul kambing bikin darting ya? Kambing biasanya bisa bikin tekanan darah lebih meningkat, dan tidak semua orang itu langsung darting, cuman yang pasti tekanan darahnya biasanya slightly meningkat. Oke. Nah, ya tadi Bu Dokter jelasin ya, makanan-makanan yang mengandung nitrat adalah makanan-makanan contohnya daging-daging yang diproses kayak kornet, udah gitu ham, terus sosis. Nah, kepleset. Itu biasanya mengandung banyak nitrat yang otomatis meningkatkan penyerapan yodium gitu. Jadi jangan kebanyakan makan kornet ya, guys. Dencis. Ya kan, kornet ya, buat anak cantik dan anak kos lainnya jangan banyak-banyak makan kornet, takutnya kalau hipertiroid kamu berbahaya. Oh, warawiri, makan bubur sumsum dari ketan. Assalamualaikum aku ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kak. Aku gak makan kornet. Ya, pinter, jangan makan sosis juga ya. Hai Kak BS, Kak Hazin, thank you udah pada join di Rumbu Dokter. Makannya chicken wings, sarden moms, kornet mahal. Nah, sarden-sardenan juga jangan ya sayang, karena itu mengandung banyak nitrat gitu kan. Malam juga Kak BS, udah gitu kayak
ham, sosis-sosisan. Anak cantik suka makan pizza-pizzaan, jangan banyakkan sosis ya. Tinggi sodium karena fungsinya buat lebih awet. Iya betul. Dan itu nggak baik buat kamu-kamu yang hipertiroid gitu. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi harus dibatasi. Terima kasih Abang Ra udah join lagi di Rumbu Dokter. Udah gitu makan wagyu boleh, kenapa nggak boleh? Makan wagyu boleh kok. Yang nggak boleh kalau misalnya dagingnya itu diawetkan gitu. Corner tendangan pojok kornet kak, bukan corner kayak gitu. Ya bukan nggak boleh tapi dikontrol ya. Jadi harus dibatasi. Sadan kornet nggak boleh, ini serius. Kita belum bukber. Iya, Indah ngajakin bukber tuh. Kamu ditungguin, kamu nggak ada kabar. Terima kasih Kakak Dulmingun. Menter ya. Asal jangan makan temen ya dok. Iya jangan ya sayang, makan temen. Hidup lagi susah, jangan ditambahin makan temen. Hai Kakak Dipsi, selamat malam. Daging diawetkan mumi dong. Bukan lagi. Aku nggak dikabarin. Dia masuk rumah sakit, kamu tahu nggak? Iya lagi dirawat tapi udah pulang. Terus dia tetap pengen bukber katanya. Oke lanjut lagi ya. Makanan yang mengandung gluten juga nggak boleh. Apa sih makanan-makanan yang mengandung gluten? Nggak boleh terlalu banyak makan gluten, yaitu roti, pasta, terus nasi putih. Udah gitu makanan-makanan yang dibikin pakai ragi gitu kan. Terus malt juga nggak boleh. Aku sering bikin perkedel kayak kornet dok hampir tiap hari. Nah ini jangan tiap hari ya kawan. Boleh tapi nggak boleh tiap hari. Makan daging aja, jangan makan orang. Terserah bukber di mana aja. Aku sih ikut aja. Dia sih di mana aja. Diatur, coba diatur bukbernya ya. Takut keburu habis puasanya. Oke, jadi yang mengandung gluten, roti, pasta, nasi putih itu harus dikurangi. Bukan nggak boleh ya guys, tapi dikurangin. Yuk. Hai Juragan Top Up, welcome back. Yuk, boleh yuk yang mau top up di Juragan Top Up nih. 24 jam juga kan. Ya, roti putih ya yang harus dikurangi. Kalau roti gandum masih oke, masih boleh ya. Tapi sebaiknya makanan-makanan yang diproses dengan ragi-ragian itu agak dikurang-kurangin ya guys. Habis itu makanan-makanan yang enak-enak dilarang. Bukan dilarang ya kak, ingat bukan dilarang, tapi harus dibatasi. Kamu boleh makan, tapi jangan kebanyakan jumlahnya dan jangan keseringan. Jadi berarti menunya harus gonta-ganti. Ya, kayak tadi nggak boleh ikan laut, ikan sungai kan masih bisa, ya kan? Gluten itu apa Dok Chan? Gluten itu adalah zat yang dikandung oleh makanan seperti roti putih, kemudian pasta-pastaan, kemudian kayak nasi gitu. Jadi itu adalah zat yang dikandung. Sekarang untuk makanan diet mampus anak kos cari yang praktis ya. Telur goreng boleh kan yang nggak harus selalu kornetnya tetap boleh tapi jangan tiap hari. Papa cuman ngecek top berapa pasti kan mampir, aku tahu. Jadi tepung terigu ya. Jadi gluten adalah zat yang berasal dari tepung terigu yang biasanya ada di roti, di pasta gitu. Terus suka ada di malt juga. Puasanya tetap semangat, insya Allah selalu semangat ke Arofik. Makin glowing aja silau dok. Mungkin lampunya keterangan kali ya pap, jadi silau ya kan. Apa jidatnya terlalu luas? Kalau makan nasi tiwul gimana dok? Makan nasi tiwul itu sehat banget. Bu dokter suka banget nasi tiwul. Cuman agak susah carinya kalau di Jakarta sini ya. Sehat kentang ya dok dibanding nasi. Betul. Sehat, lebih sehat kentang, lebih sehat nasi merah. Bauan filternya ke fullan dok, kurang ajar. Ini filternya justru nggak full loh, serius. Pasta yang gluten free udah ada. Oh ya ini tadi Bu Dokter kan jadi lupa ya, gue kayaknya hipotiroid juga. Jadi sekarang udah banyak banget makanan yang gluten free. Nggak cuma pasta yang gluten free, roti-rotian sama kue-kuean yang gluten free sekarang juga udah banyak banget. Makanan vegan itu udah banyak banget. Tapi memang harganya agak lebih tinggi dibandingkan makanan-makanan yang tidak gluten free ya. Sambal pete mantep dok. Iya, sambal pete atau kalau nggak sama kayak ikan asin gitu loh, kayak orek ikan asin gitu, enak banget. Aku suka banget tuh tiwul. HP barunya kecakepan, terlalu berani kamu ya. Nggak untuk dibuka di sini dong lah HP baru.
Kosnya samping titik-titik Maret, sering buka roti putih, ganti roti gandum boleh ya kawan, untuk meluluhkan hati dokter. Energi bar ada yang gluten free, betul. Apakah diabetes menurun dok? Menurun. Selamat malam Kak Deni, thank you ya mau join lagi di Rembu Dokter malam ini. Nah, lanjut lagi untuk makanan-makanan yang harus dipantang atau nggak boleh terlalu banyak buat kamu-kamu yang nggak mau hipertiroid gitu ya. Yaitu adalah makanan yang berbasis kedelai atau soya. Tahu, tempe, kacang edamame, kacang-kacangan biasanya harus nggak boleh terlalu banyak. Selamat malam Om Nyo. Bukan nggak boleh makan tahu atau tempe ya. Buat kalian pasti ngomong menu anak kos dok, tahu tempe lebih gampang. Boleh kak, tapi nggak boleh terlalu banyak. Selamat malam Om Nyo, catering tempat dokter aja. Malam Om Nyo, thank you ya udah join di Rembu Dokter. Dan kita udah selesai live kak. Asam urat juga itu kacang-kacangan, betul. Asam urat. Hai Dexri. Jadi bye-bye ya. Tahu tempe, kacang-kacangan agak dikurang-kurangin makannya. Susu kedelai juga. Mau nanya apa nih Kakak UAS GPS? Nanya alamat apa? Nanya apa nih? Jadi batasi konsumsinya. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi harus dibatasi ya kak. Udah gitu, nah seperti biasa. Ini sih nggak cuma hipertiroid ya. Buat yang asam urat kayak neraka dunia. Oh tanya Mas Tama kalau itu. Good. Hai kakak Earth alias bumi. Seringan makan mie instan ada efek samping nggak ya? Ada dong kak. Satu, terima kasih Om Nyo, berkah selalu. Terima kasih. Kalau mie instan itu satu, dia banyak pengawetnya. Kedua, dia juga banyak garamnya, tinggi yodium. Jadi nggak boleh keseringan. Bukan berarti nggak boleh ya, tetap boleh. Tapi nggak boleh sering-sering gitu. Udah bab pelajaran tahu tempe tadi dok, nyari di buku nggak? Udah bab berapa? Papa tuh banyakan bolos sih, ya kan? Ini adalah pasti tipe-tipe anak bandel yang suka curi-curi nongkrong di kantin kan? Jadi kelewatan babnya kan, Pak? Mie instan natriumnya tinggi ya, garamnya tinggi ya? Iya. Di kantin lagi jualan apa, Pak? Habis jajan apa? Jadi pada bolos kan? Gue biasanya nyari yang natrium di bawah 1000. Nah tuh, nyari yang natrium bawah 1000. Lihat Bu Dokter masuk kelas aja. Efek sampingnya apa? Oke, efek sampingnya banyak kalau mie instan itu. Efek samping jangka panjang adalah gangguan pencernaan, bahkan bisa sampai kanker karena dia banyak pengawetnya, ya kan? Aku sering diet air buat cut weight sampai 10 kilo. Ada efek samping jangka panjangnya nggak ya dok? Intinya kalau kamu cuma minum yang cair-cair aja, nggak ada makanan keras sama sekali, efek samping jangka panjangnya satu, biasanya takutnya kamu suka ada protein loss. Karena bagaimanapun tubuh kita butuh protein juga kan gitu. Kamu boleh cut karbo, tapi protein tetap harus masuk. Jadi jangan bener-bener kayak yang diet yang water based doang. Memang sih untuk detoksifikasi itu bagus gitu kan, tapi nggak untuk jangka panjang ya. Biasanya kalau kamu udah jalan 1 atau 2 bulan atau 3 bulan, biasanya di stop bentar, pakailah menu yang low carb diet gitu. Habis donor darah kacang hijau sama mie. Kalau habis imunisasi juga sama kak. Hai Kak Titin. Hai Inces Korea, selamat malam. Kak Kalikot, hai. Thank you udah join di Rembu Dokter ya. Apakah vegetarian bagus untuk kesehatan? Bagus sih kak sebenarnya. Tapi ingat ya, just because we're vegan bukan berarti kamu nggak konsumsi protein sama sekali. Jadi tetap harus makan protein kayak tahu, tempe sama penggantinya gitu. Malam juga Incis Korea. Bulan puasa pesawat sudah nggak boleh terbang kan dok? Masih boleh Pap. Yang nggak boleh terbang itu nanti kalau lebaran kata Pak Polisi pesawatnya. Sekarang masih boleh. Udah lama nih pesawat Pap nggak terbang di Rembu Dokter. Servisnya udah kelar belum Pap? Kadang diet karbo sama diet air bareng hampir tiap sebelum tanding dok. Nggak masalah sih kalau misalnya diet karbo diet air bareng, tapi kalau misalnya cuma water based diet doang itu nggak bagus untuk jangka panjang gitu. Jadi kamu harus selang-seling sampai tanggal 6. Sekarang masih boleh Pap sampai tanggal 6 ya. Tanggal 6 sampai tanggal 17 katanya nggak boleh Pap gitu. Kalau sekarang boleh. Coba mana pesawatnya belum terbang. Protein tetap penting, betul. Tuh,
Nih ya pengamat Indomie. Kalau Indomie goreng di atas 1100, yang kari ayam 1300. Jadi secara jangka panjang makan Indomie terus-menerus itu nggak bagus, karena satu, kamu bakal ketinggian garam. Kedua, kamu bakalan ada gangguan pencernaan, karena itu kan nggak ada seratnya juga ya guys. Jadi takutnya nanti kamu bakalan susah buang air besar. A pretty doctor, thank you Kali Hot. Hai Oci, halo halo halo, naik drone aja sampai imsakiah ya terbangnya. Jangan sampai enggak pap. Mana pesawatnya belum terbang, masih servis apa masih di hanggar? Hai BDN Topi, cara tercepat menaikkan berat badan, Cak, sarannya dong, makan lebih banyak karbohidrat dibandingkan protein. Kalau gitu kamu banyak makan yang tinggi gula, biasanya akan lebih cepat naik berat badan. Terus makannya lebih sering. Kalau kamu nggak bisa makan banyak, makanlah lebih sering. Sedikit-sedikit tapi sering. Pantas sering diomelin tim medis, makasih dok. Iya, nggak boleh ya. Konstipasi ya, konstipasi alias susah buang air besar. You don't wish that you are always sick, okay? You have to be healthy at this time. Terima kasih udah berkas selalu dokter. Ada darah Korea kak. Papa menghina apa gimana? Maksudnya Korea Utara yang belum operasi? Hah? Sama-sama Kak Axel. Terima kasih udah berkah selalu. Makan daging juga ya bro. Tuh makan daging ya, inget ya bro. Daging ayam ikan, ayam kampung, daging khas dalam. Oke. Aku kok di selatan dokter. Drakor darah Korea. Pada ngaco deh. Ini Bu Dokter ya? Iya ini Bu Dokter. Kita nggak boleh benar-benar cut semuanya, tetap harus balance. Yang benar adalah dikurangi, di reduce, bukan di cut ya. Oke kak, semangat ya. Aduh atlet loh, membanggakan. Yang punya darah tinggi tipsnya begadang tambah tinggi dong. Izin nyimak di grup sebelah banyak maksiat. Mohon maaf, grup apa itu sebelah? Siapa yang mau ke Korea? Hayo. Papa Sultan nih kayaknya pengen ke Korea. Darah tinggi kurangin garam. An apple a day makes a doctor away. I don't want to eat apple anymore. That one is cute. Super mining website ini KHRT pasti lagi ini ya, nyatet ya. Di sini ya. Dinyatetin website dong di sini. Oh ya. Nah, yang terakhir adalah gorengan ya guys. Gorengan itu sebaiknya tidak dikonsumsi oleh kalian ya. Grupnya pamer keindahan. Selamat malam Kakak Devita. Thank you ya udah mau join di Rumbu Dokter. Udah selesai live-nya ya sayang. Jadi kenapa kamu nggak boleh makan makanan goreng-gorengan? Nggak bagus kalau makan gorengan terus. Aku harus cut dari 85 kilo ke kelas 77. Tapi nggak boleh di-cut semua kak. Kurangin. Oke? Nah, natrium tinggi nggak cuma dari makanan tapi dari minuman juga banyak. Betul sekali. Minuman berkarbonasi itu juga nggak bagus ya. Gorengan favorit kalau buka puasa, benar. Gorengan itu memang favorit kalau buka puasa. Tapi Babang Kim, thank you ya berkah selalu. Terima kasih. Halloween ya, coba aku cari. Kopi juga darah tinggi dikurangi. Betul. Gorengan penyebab kanker. Jangka panjang sih semua makanan penyebab kanker sih kak. Yang ada pengawet buatan, minyak terlalu tinggi, lemak terlalu tinggi, semua akan menyebabkan kanker. Cuman sebenarnya gorengan itu kerja banyak duduk perut jadi buncit. Gimana nih, olahraga dong kak. Vitamin C. Seeing this doctor makes me well. That one is good. Kayak petinju kelas bantam 77 kilo. Kayaknya memang petinju loh, atlet ya kan? Masalah jangka panjang yang aku tanyain ke Budok, iya gampang, tapi jangka panjangnya nggak boleh. Kalau kamu cuma pengen sesaat pengen turun ke kelas itu nggak masalah ya kak, tapi nggak untuk diterusin jangka panjang, oke? Terima kasih Kak Tony. Malam Kak Ari. Biduran nggak sembuh-sembuh.
Kamu lagi stres nggak Kak Wil? Terima kasih Kak Domingun, berkah selalu. Kak Wil lagi stres nggak? Kamu pasti alergi itu. Minum cetirizine udah belum? Sini yang kelebihan berat bagi-bagi gue tuh, lihat Omnyo tuh. Welter Bantam 61. Ngikut Omnyo. Kalau pengen makanan sehat bikin sendiri ya kan, bener, masak sendiri ya kan. Jadi tadi aku belum selesai ya ngomong bahwa kenapa sih goreng-gorengan itu nggak terlalu bagus buat kesehatan kamu, karena dia dapat menghambat kemungkinan tubuh untuk meres. Terima kasih ya Kak Yakub. Hai Kak Koboy. Kenapa? Karena lemak dan gorengan itu dapat meningkatkan kemungkinan kita terkena hipertiroid. Baru nyobain pakai Inerson ya, coba naik ke Inerson deh Kak. Masak sendiri kalau ngasih garamnya banyak sama aja, itu ya intinya harus dikurangin ya Kak, sejumput aja, maksimal sehari itu 1 sendok teh itu udah maksimal banget. Oke. Ditransfer bisa lemak, boleh, kalau bisa ditransfer Bu Dokter juga pengen transfer live setiap hari nggak Dok? Insya Allah kalau istiqomah biasanya tiap malam jam 8.30 ya. Boleh Om. Udah gitu, nah ini lanjut lagi tadi ke Karamba ya namanya, yang bilang bisa juga mirip Raisa. Ya ampun, masa sih kamu, kayaknya layar handphonenya salah deh. Minuman juga nggak bagus kalau yang berkafein terlalu tinggi ya kan. Kalau misalnya terlalu tinggi itu contohnya kopi, teh, terus udah gitu soda-sodaan, coklat-coklatan itu juga biasanya harus agak-agak dikurangin ya minumnya, karena itu berpotensi untuk bikin kamu jadi lebih hipertiroid. Pindah ke Singapura sehat, nggak ada micinan garam, paling kismin. Iya emang, sumpah loh, ke Singapura tuh nggak bisa makan nggak sih? Serius deh, aku kalau Singapura tuh semuanya nggak ada rasa. Kalau nggak bawa bon cabe, nggak bawa sambal, kayaknya nggak bisa makan nggak sih? Apa gue doang yang kayak gitu? Gak ada rasa di sana. Apalagi ke UK, ampun, tobat juga nggak ada rasa semuanya. Kenapa ya? Hai Kakak Forever, selamat malam. Pamit ronda dulu. Oke Kak Wawan, thank you ya udah join di Room Bu Dokter. Hambar bawa cabai plus abon. Iya kan Kak Will ya nggak sih? Nggak tahan deh. Waduh, terima kasih Kak Wawan. Selamat keliling dulu ya. Terima kasih ya Kak, berkah selalu. Hambar dong, hambar Kak, ke Singapura, ke UK, kamu wajib banget bawa bon cabe, kamu wajib banget bawa sambal. Kalau enggak ada rasa, nggak bisa makan. Bukan lagi Rifai. Hai Ayataro, selamat malam. Penilaian makanan khusus atlet nggak ada rasa, ternyata emang begitu. Halo Kakak O, selamat malam. Parkir mundur nggak tuh mobilnya, mundur. Hai Kak O, selamat malam, thank you loh udah join di Room Bu Dokter. Memang dibuat nggak ada rasa, makanya di meja sediakan soy sauce and chili sauce. Iya, emang ada rasa, jadi makanya harus bawa yang lain. Ya nasi aja ditawarin nasi basmati di Singapura. Oh ya, itu ya lucu loh. Warnanya tuh kayaknya cantik banget gitu kan, kayaknya kebayang kayak misalnya nasi kuning gitu, tapi ternyata nggak ada rasa, mengecewakan. Mau tanya jodohku ada nggak? Bukan lagi, ada yang mau jodohnya Kakak Forever nggak nih? Forever and ever loh, ya kan? Di street foodnya juga gitu, parah dong. Iya, mostly makanannya tuh nggak ada rasa gitu. Dimana-mana ada ya. Oh, jangan-jangan ini jodohnya ya kan? Kakak Forever, dia mencari jodoh kemana-mana loh, bertualang kayaknya ya kan? Dampak keseringan minum kopi bagi tubuh apa Bu Dokter? Oke, keseringan minum kopi ya. Jadi tadi Bu Dokter udah bilang ya, salah satu mau sama aku nggak? KKR loh, bukan lagi. Kalau misalnya kita terlalu tinggi kafein, satu, kamu akan terganggu penyerapan yodiumnya atau penyerapan garamnya. Kedua, biasanya terlalu banyak kafein dalam tubuh itu bisa lucu juga Bu Dokter. Masa lucu sih? Ya ampun.
Terlalu banyak kafein bisa uh, bagus sih, tapi gimana itu apa ya? Room yang netizen yang nggak toksik di Bigo. Jangan lupa di follow ya dokternya Kakak Los GPS biar kita bisa sharing-sharing kesehatan setiap hari. Oke, 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 oke. Udah dong, terima kasih ya.